Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inilah Syekhna Syekh Ahmad Thayyib. Suratihi man ta'alama minhu wa kitabihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan. Ini kitab baru. Kita membuka segmen kitab baru. Tapi ini aslinya kitabnya ini untuk kalangan mahasiswa ya, dengan kalangan pendidikan tinggi. Kenapa kok begitu? Karena argumentasinya bukan lagi argumentasi yang sifatnya hikmah. Maksudnya pendapat-pendapatnya itu tidak bersifat hikmah sebagaimana yang kemarin ya, yang kita hikmah kebijaksanaan itu di kitab Nasaihul Ibad ya. Karena memang segmennya berbeda. Kalau Nasaihul Ibad itu kita belajar bagaimana kita mengendalikan diri dan sekitarnya secara bukan secara aturan. Kalau aturan kan yang masuk fikih, tapi secara dzatiyah, secara diri sendiri. Makanya kemarin kita belajar tentang nafsu, tentang akal, tentang bagaimana kondisi seseorang. Itu adalah bagian dari hikmah-hikmah yang diperoleh dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian pengalaman para sahabat maupun para ulama. Kalau di sini ini sudah berbeda. Ini akan berkaitan dengan argumentasi ilmiah. Argumentasi ilmiah di sini berarti ya sifatnya pakai logika, pakai penalaran yang pakai tarif, epistemologi. Kalau bahasa anak kuliahnya epistemologi. Gitu. Kalau bahasa kita ya pakai pengertian yang komplit. Gitu. Nah, gitu. Ini kitabnya kitab yang berjudul Muqawwimatul Islam, karangan Grand Syekh saya, Syekh Ahmad Thayyib dari Azhar, Syekhul Azhar Asy-Syarif, dan beliau sebagai juga Rais Majelis Hukama Al-Muslimin. Majelis Hukama Al-Muslimin. Nah, itu. Ini kenapa kok saya milih kitab ini? Karena ini untuk pendasaran pemahaman kita atas pokok-pokok keislaman dari bab keimanan, keislaman maupun ihsan, terutama iman dan Islamnya itu cukup menarik ya. Dan ibaratkan sebagai fondasi dasar itu bagus banget. Tapi ini fondasi dasar tingkat lanjut ya. Kalau fondasi dasar tingkat untuk tingkat anak sanawi berbeda. Ini untuk anak kuliah. Itu pun ini untuk anak kuliah ya, ibaratkan pembahasan yang sifatnya umum. Nah, itu. Oke, kita pasti sebagaimana yang sebelumnya pasti ada pendahuluan. Kita baca pendahuluan dulu. Ini di sini ada Tholiatul Kitab ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selalu ulama-ulama itu kalau mengarang kitab itu pendahuluannya atau kapur sirihnya itu selalu memuji kepada Tuhan. Dan ini umum ya. Baik itu Islam, pokoknya selama dia umat beragama, dia pasti akan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa kok begitu? Karena sepintar apapun orangnya,
Sehebat apapun orangnya, kalau Allah tidak menghendaki dia menulis, tidak akan menulis. Contohnya, paling gampang ya saya. Meskipun saya belajar apapun, kalau saya nggak mau nulis ya nggak mau. Dikehendaki oleh Allah tidak mau menulis. Atau enggak ya bahasanya dia bisa nulis tapi dibikin tidak sempat menulis. Entah itu sibuk, entah itu sakit, macam-macam. Sehingga dengan ada kalimat hamdalah itu pasti, terutama untuk para pemikir muslim, cendekiawan muslim, ulama-ulama muslim, itu pasti. Kemudian wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, ini tentunya khusus kepada bagi setiap umat Islam. Karena yang bisa bersalawat dan mengirim salawat dan salam itu hanya orang Islam, pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok umat lain tidak bisa? Kadang ada hal-hal yang menghalangi mereka itu tidak bisa. Misalnya kayak mereka lebih memilih Nabi lain, Nabi Isa atau Nabi Musa semisal. Nanti kan mereka tidak bisa karena mereka tidak memilih Nabi Muhammad. Atau yang kedua bisa jadi mereka tidak kenal kan orang-orang alul fatroh tidak mengenal Nabi Muhammad, sehingga mereka tidak bisa mengirim sholawat. Sulit. Ibaratkan kamu mau ngirim ke perempuan tapi kamu nggak ngirim surat cinta ke salah satu perempuan tapi kamu nggak kenal perempuannya, kan sulit ya. Gimana caranya kamu ngirim surat cinta? Kamu aja nggak kenal orangnya. Sama. Nah, kita sebagai seorang muslim, umat Islam itu kan sejak dulu dikenalkan. Nabi kita itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Pengenalan itu bukan hanya memang sekedar kenal saja, tapi itu bagian dari bukti memupuk rasa cinta pada nabinya sendiri. Sehingga biasa kita merayakan maulid. Itu bentuk dari memupuk rasa cinta. Di pesantren belajar kitab Sirah Nabawiyah. Supaya apa? Rasa cinta kita itu benar-benar berdasar. Kenapa kok harus berdasar? Karena seseorang itu ketika mencintai sesuatu, dia harus tahu siapa yang dia cintai. Terus apa pengorbanan sosok yang ia cintai itu. Nah, itu kenapa kita butuh pengajian sirah. Biar kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu segala macam pengorbanannya sampai Islam itu bisa kita peluk itu ya banyak sekali. Sehingga di situ nanti ibaratkan rasa cinta kita akan tumbuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tentunya juga rasa cinta itu juga tidak hanya Nabi Muhammad, kepada para segenap keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Wa ba'du fahadhil abhas allati baina yadayil qari katabtuha min qablu litakuna mutatalliban jami'iyan fi ihtal jami'atil arabiyyah. Jadi ini bahas ya, atau karya ilmiah yang itu ditulis karena apa? Karena atas permintaan universitas. Jadi memang ya mau nggak mau, terutama di luar universitas-universitas Islam yang masih model-model tradisional kayak Al-Azhar itu memang sedang mencari formula yang terbaik untuk mengajarkan keislaman secara komprehensif dan baru. Kenapa kok begitu? Kenapa kok mereka mencari formula baru? Karena tadi mau nggak mau ada anggapan bahwa belajar hal-hal Islam, baik itu apapun, entah dari segi hukum, dari segi akidah, dari segi apapun itu bagaimana caranya supaya sekomprehensif mungkin atau selengkap mungkin. Karena kalau untuk ukuran zaman sekarang itu kan kita jenjang, apalagi kalau pakai kitab ya, jenjang kitabnya itu kan tinggi sekali, banyak sekali, dan itu bagi beberapa cendekiawan pemikir, apalagi Universitas Islam modern itu membuang waktu, menghabiskan waktu untuk belajar keislaman sebanyak itu. Untuk belajar Islam secara komprehensif melalui jenjang kitab yang sangat banyak itu. Ditakutkan usia dan macam-macam, apalagi ada tuntutan untuk memproduksi sarjana-sarjana keislaman, ilmu-ilmu keislaman secepat mungkin, semudah mungkin itu.
Sehingga di situ kadang pembelajarannya ya akhirnya dicarikan cara supaya komprehensif tapi cepat. Dan problemnya adalah kadang untuk mencapai komprehensif, mencapai komplit, mencapai seluruhnya itu nggak bisa cepat. Kayak semisal santri lah gitu. Untuk belajar untuk benar-benar sampai ke tingkat kiai itu kan macam ilmunya. Misalnya Zen Khairul Andre itu kan untuk nanti jadi kiai butuh apa? Ya banyak. Dari segi bahasa dulu lah. Itu harus baca nahwu, shoroh, balaghah dan macam-macam. Belum nanti ilmu-ilmu sekitarannya, ilmu arud, ilmu qafiyah, kemudian yang sorofnya itu ada apalagi itu iklal dan macam-macam. Itu sendiri sudah memakan waktu banyak. Belum fikihnya, belum usul fikihnya, belum qawaid fikihnya, belum tafsirnya, belum ulumul Qur'annya. Itu insya Allah khairul mondok 12 tahun nggak cukup itu. Tapi di universitas dituntut cepat. Nah, itu repot. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, baru. Dalam artian gini, pembahasan keislaman itu kadang kan pembahasan keagamaan ya, terutama. Itu kan kadang dianggap selalu berorientasi pada nilai-nilai masa lalu. Selalu dianggap membahas nilai-nilai yang sudah ribuan tahun dan kolot. Gitu. Sehingga akhirnya pembelajarannya kemudian dicoba untuk dibedah pakai metode-metode yang sangat asing, misalnya kayak membedah fikih yang biasanya pakai kan kalau untuk membedah fikih itu kan biasanya pakai kaidah-kaidah yang membuat fikih, misal apa ya, kaidah fikih ya, usul fikih dan macam-macamnya. Kemudian dicobakan metode baru, misalnya apa, analisis hukum positif, hermeneutika dan macam-macam. Itu apa namanya dituntut untuk supaya ada pembacaan yang fresh, pembacaan yang baru gitu. Ya cuma tadi resikonya adalah pembacaan-pembacaan baru ini punya persepsi yang punya pandangan yang di situ belum sepenuhnya bisa diserap oleh pengkajian keagamaan sebagaimana ukuran-ukuran yang lama. Itu problemnya. Semisal kayak contohnya paling gampang ilmu hermeneutika itu. Itu kalau dipakai di tafsir, dipakaikan ke Quran itu sulit karena yang juga disorot oleh kaum hermenuin itu adalah kreatornya, penulisnya. Penulis itu bagaimanapun dia ketika menulis sesuatu dia akan terpengaruh oleh sekitarnya. Dan problemnya yang nulis Quran Gusti Allah. Masa Gusti Allah terpengaruh terhadap sesuatu? Kan tidak mungkin. Akhirnya yang kena nabinya. Nah problemnya nabinya itu tidak pernah punya tanggung jawab menulis Quran. Nabi itu hanya menyampaikan. Tidak pernah ikut campur dalam dapur produksi kalimah maupun zatnya Quran. Nah itu. Akhirnya apa? Nah ya tadi agak sedikit bingung. Karena belum ada penyesuaian. Dan karena kebingungan itu, maksudnya karena banyak hal-hal yang masih perlu penelitian kembali, akhirnya apa? Para mahasiswa-mahasiswa yang non perguruan tinggi tradisional itu seringnya mereka kadang apalagi sudah non perguruan tinggi tradisional, yang kedua backgroundnya bukan santri, makin rumit lagi. Karena MTS, MA di luar pesantren itu belajar Islamnya itu cuma formal, meskipun banyak tapi cuma formalitas saja. Itu makin rumit lagi. Akhirnya apa ya tadi? Melahirkan generasi-generasi yang bingung bahkan terhadap agamanya sendiri. Ini kita bukan berbicara mengenai praktek-praktek atau pemahaman dasar saja, tapi juga tentang pemahaman yang komprehensif tentang keislaman itu sendiri dari segi akidah, syariat sampai yang macam-macamnya. Nah, itu di situ. Itulah kenapa kitab ini dikarang oleh Syekh Ahmad Thayyib. Nah tadi kita para mahasiswa atau perguruan tinggi yang non tradisional itu dihadapkan itu dua arah ya dua komponen yang di situ masing-masing dicobakan, yang tadi dicobakan cepat, yang tadi dicobakan baru, tapi tadi masih belum ketemu formulanya. Nah, kemudian tadi
Di sisi lain, wa min jihadin ukhra fa inna hadhil abhatha kafilatun bi an taftahal abwab amamal qari alladhi yuridu mazidan minal ma'rifah wal istizadah min ummahatil masadiri wal maraji'i allati dayyaltu bihal abhath fi fusulil kitab. Ini juga, selain itu juga kitab ini juga menjadi kafilah penuntun untuk membuka pintu-pintu di hadapan para pembaca yang menginginkan tambahan atas ma'rifah pengetahuan, wal istizadah, dan penambahan-penambahan dari atas literatur kunci yang di sini nantinya dikemukakan dalam kitab ini. Ini juga penting ya, bahwa di dunia kalian ini besok ini kan kalian ini calon para ulama. Yang pastinya seharusnya ulama itu harusnya familiar dengan dunia ilmiah. Dunia ilmiah itu nggak hanya punya kampus, nggak hanya punya kuliah, tapi juga dunia pesantren. Pesantren itu sudah ilmiah itu sejak zaman kuno. Maksudnya apa? Kalian aja belajar bahasa itu pakai kaidah, berarti kan sudah ilmiah, sudah benar berpikirnya. Tapi karena santri itu kadang-kadang yang dicari itu barokah-barokah yang di luar ilmu, kadang ya santri sendiri juga tidak nyampe itunya. Jadi kadang-kadang itu ya bukan salah pesantren, kan kadang pesantren itu dituduh kolot pemikirannya, enggak, justru pesantren itu pemikirannya sejak dulu sudah maju. Sudah diajari ilmu yang komprehensif untuk menangani masyarakat. Bahkan untuk menangani kitab sendiri sudah diajari. Cuma kadang santri-santrinya itu kadang yang beling-beling. Belingnya gimana ya, tadi nyari barokah di luar ngaji. Akhirnya apa, semangatnya pas disuruh ya benar, bantu kiai itu benar, nggak salah. Cuma ya kalau bisa belajarnya juga harus, karena tadi karena para santri ini yang nanti akan bawa ilmunya ke masyarakat, dan masyarakat itu butuh ilmu, nggak butuh barokah kiai. Yang butuh barokah kiai itu kamu, tapi masyarakat itu butuh ilmunya. Emang nggak mau gimana ya, jalan dua-duanya, nggak bisa enggak. Nah itu. Nah di sini tadi mereka yang menginginkan tambahan pengetahuan, terutama kan bagaimanapun kan ketika kita belajar agama, itu kan kita diajari mengenai objek-objek ilmiah yang bisa kita praktekkan secara langsung. Misalnya kalau belajar fikih ya tentang sholat, tentang air, tentang itu. Tapi di luar itu ada objek-objek epistemik yang di situ untuk menguatkan tadi objek-objek ilmiah tadi. Kayak misalnya kemarin Zen Khairul belajar tauhid, masih bab sifat zatiyahnya Gusti Allah, sifat zatiyah al-wajib milik Gusti Allah, atau siapapun yang ingin mengaku menjadi Tuhan. Iya, harus punya. Kalau nggak punya berarti nggak bisa. Terus yang bisa siapa? Ya hanya Gusti Allah, karena Gusti Allah lah yang memiliki semua sifat tersebut. Itu kan kita belajar itu. Nah, tapi di situ ada beberapa pengertian-pengertian yang di situ untuk memperkuat itu. Nah, ini buku ini memperkuat itu tadi. Jadi selain ada pengertian-pengertian utama yang dirumuskan oleh para ulama mengenai misalnya sifat apa? Sifat wujud, qidam, baqa', mukhalafatun lil hawas dan macam-macamnya. Itu kan oleh ulama sudah dirumuskan. Bahasanya premis-premis atau rumusan-rumusan ilmunya sudah dirumuskan. Nah, di sini diperlukan juga rumusan-rumusan yang itu untuk memperkuat yang tadi. Penjelasan-penjelasan tambahan, bagaimana hubungan antar satu sama lainnya, bagaimana penjelasan secara falsafiahnya. Lah itu di sini kitabnya. Tugasnya untuk menerangkan itu. Nah, jadi di situ, dan itu terutama para santri harus menguasai itu. Karena kadang pertanyaan masyarakat itu tidak berkenaan dengan itu, tapi di luar itu. Tapi masih ada kaitannya dengan ilmu-ilmu yang kalian pelajari. Itulah kenapa santri dituntut untuk harus bisa alim, sebisa mungkin ya. Minimal itu tidak goblok-goblok banget lah. Tidak bodoh-bodoh banget lah minimal. Nah itu. Dan kemudian wal istizadah min ummahatil masadir wal maraji. Kemudian yang berkaitan dengan sumber-sumber primer. Nah, di sini juga
terutama dalam pengkajian turos, pengkajian kitab-kitab klasik Islam, kan itu banyak sekali. Percabangannya karena saking banyaknya, itu akhirnya apa ya tadi, kadang santri sendiri bingung untuk mulai dari mana. Atau enaknya dalam membahas hal ini, misalnya membahas akidah atau membahas hal-hal yang di dalam akidah, entah sam'iyah, entah ilahiyah, itu pakai kitab apa saja lah. Itu kadang kalau kita bukan apa sarjana kawakan, kan ibaratkan kan kalau Syekh Ahmad Thoyib yang di kitab ini saya pakai iPad. Di dalam kitab ini itu kan beliau sarjana sudah lama sekali, beliau sudah belajar sudah 20 tahun lebih. Pasti ada ngerti kan, oh ini kitab primer, sekundernya ini, tersiernya ini. Dan kita sebagai santri yang baru, ini mau nggak mau ya ikut guru. Ngasih tahu ini sumber primernya ini untuk tingkatan ya, misalnya ibtidai, sanawi, anawi sampai yang lain-lain. Lalu setelah itu ini primer, sekundernya apa saja di sekitarnya, tersier tambahannya apa saja di sekitarnya. Dan di sini oleh Syekh Ahmad Thoyib akan dikasih tahu. Karena apa? Di dalam dunia akademik memang mau nggak mau kutip-mengkutip itu pasti. Karena apa? Kalau dengan kita mengutip kitab, dengan kita berbasis kitab, setidaknya itu menghindarkan kita dari ngomong saenake dhewe. Bahaya kalau agama menurut saya. Jadi kira yang punya agama dia. Nggak bisa. Kesarjanaan agama sama kesarjanaan ilmu lain itu beda. Kesarjanaan agama, meskipun ada pendapat baru, harus ada terusannya dari sebelumnya. Misalnya Zen Khairul sama Andre sudah pinter, punya pendapat sendiri, boleh. Tapi sebelum punya pendapat sendiri, dia terikat dengan pendapat kiai sebelumnya, ulama sebelumnya. Kenapa kok begitu? Itu adalah bentuk dari mata rantai. Dan mata rantai itulah yang nantinya setiap pendapat ulama itu meskipun sebaru apapun masih terkoneksi dengan yang lain. Dan di sini disebut sanad muttasil. Bersanad itu begitu. Dari guru A, B, C, D. Meskipun kamu berbeda pendapat sama gurumu, silahkan nanti. Setelah kamu belajar komplit semuanya, kemudian kamu menilai bahwa oh sepertinya ada alternatif lain di luar pendapat yang ini. Itu boleh, tapi setelah kamu belajar semuanya. Kok sebegitu ketatnya? Memang, karena agama itu jalan menuju Tuhan. Kalau jalan menuju Tuhan, sisi kreativitasnya tidak bisa sebanyak di dunia. Ya kalau ilmu ekonomi bisa, kalau klausul A nggak bisa B. Tapi kalau agama nggak bisa begitu. Bahkan ada B pun masih ada kaitan dengan A. Qiyas pun masih harus ikut ke Al-Quran dan Sunnah. Nah itulah kenapa dunia kesarjanaan agama itu seolah kayak saling kutip-mengkutip. Karena memang begitu. Untuk merumuskan pendapat mazhab baru itu enggak semudah orang mikir. Emang siapa yang sekuat Imam Syafi'i sekarang? Tidak ada, sepintar apapun. Ayo coba Zen, kamu mau hafal 1000 hadis? Kan enggak. Ya mau, coba ngafalinnya. Sulit. Dan itu Imam Syafi'i sudah di usia muda sekali, di usia sekitar 18 tahun. Zen umur 20 tahun masih bingung. Nah, beda kan. Tolong jangan samakan diri Anda dengan para imam-imam itu. Sadar diri Anda. Nah, udah berapa Zen? Udah 4 ya. Oke. Itu saja pendahuluan ini. Kita lanjutkan pendahuluan yang lain besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala salah milik saya dan segala kebenaran milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.